Miliaran titik cahaya terbang keluar dari tulang-tulang putih dan membanjiri Xian. Titik-titik energi dingin dan menyeramkan itu melayang di sekitar Xian dan menyatu dengan Soul Burial Field, memberinya kemampuan untuk mengendalikan energi baru ini. Pada saat yang sama, Meiji dari klan Pantom mengambil tindakan. Tangan putihnya menyambar ke arahnya dari kejauhan seperti ular yang lincah. Energi dingin meresap ke altar jiwa Xian dan membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan suara krek. Dia bahkan bisa melihat tubuhnya perlahan membeku dan membeku. Ruang di sekitarnya membeku sementara tulang-tulang putih di bawahnya telah menjadi batang-batang es seperti kristal. Semuanya membeku di bawah kekuatan Meiji. Meiji adalah anggota klan Pantom. Dia terlahir dengan bakat teknik pengendalian pikiran. Saat dia berbicara dengan seseorang, tawanya atau bahkan cengirannya sudah cukup untuk memikat dan memikat pikiran orang lain. Tubuhnya yang panas dan seksi membuat orang berpikir bahwa dia telah menjalani kehidupan yang penuh pesta pora. Pada dasarnya, dia dingin dan gelap. Dia juga mengembangkan kekuatan es Upanishad. Namun, dia hanya perlu menggunakan teknik pemikat jiwa untuk membunuh musuh-musuhnya. Ketika dia menyerang Xian, karena kemauannya yang kuat dan api origin, dia harus menggunakan kekuatan aslinya Upanishad. Kresek, 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 jiwa yang membeku bergema terus-menerus. Mata Meiji begitu dingin dan tubuhnya yang menggairahkan dipenuhi dengan energi yang sangat dingin. Mendesis, mendesis, mendesis. Miliaran titik berkelap-kelip yang berputar di sekitar Xian telah menjadi kabut di bawah energi dingin. Kabut tebal sekarang menutupi Xian. Namun, mata Xian cerah di dalam kabut. Pikiran dan jiwanya tidak terpengaruh sama sekali. Kuku-kukunya yang seperti pedang tiba-tiba menerima energi dari kabut ketika kekuatannya Upanishad beralih. Swiss. Tangannya merobek kabut. Energi diam yang mati mekar dari ujung jarinya. 10 api pucat yang seperti rantai pengambil jiwa menyerang dan mencoba melilit leher Meiji yang seperti batu giok. Mereka bahkan tidak peduli dengan lapisan energi dinginnya. Mata Meiji begitu dingin saat dia berbicara, "Aku Meiji dari klan hantu. Aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak ingin merepotkanmu. Jika kau membantu anak ini menghadapiku, jangan salahkan aku karena tidak menghormati klan tulang putihmu." Aura dari 10 api pucat itu adalah aura unik klan tulang putih. Itu membuatnya berpikir bahwa seseorang membantu Xian secara diam-diam. Begitulah caranya dia bisa mengungkap serangan yang begitu kuat. Kemudian, Meiji menyemburkan teratai es. Teratai itu memiliki kelopak kristal yang dingin. Di dalam kelopak itu, semacam api putih berkedip-kedip seolah-olah mengandung energi kehidupan. 10 api pucat ingin menghindari teratai es, tetapi api di dalam kelopak bunga itu telah menarik mereka. Tanpa diduga, mereka berhasil melepaskan kendali jiwa Xian dan pergi ke teratai es. Teratai es itu kemudian berdenting dan bergumam seperti aliran air yang mengalir. 10 api putih itu mereda dan perlahan menghilang. Bunuh. Lautan merah menyembur keluar dari dada Xian seperti seekor naga raksasa yang terbang keluar dari jurang. Lautan merah darah itu tiba-tiba mengembun menjadi Demogorgon setinggi 100 meter yang haus darah. Tubuhnya seperti gunung dengan sepasang cakar besi merah seperti jangkar. Cakarnya kemudian menghantam kepala Meiji. Mata Meiji yang cerah ketakutan. Dia menatap Demogorgon yang terbuat dari pedang berdarah dan dilanda kepanikan. Itu adalah teknik rahasia klan iblis kegelapan. Siapa anak ini? Bagaimana dia menguasai semua teknik aneh dan langka itu? Dia mengangkat satu tangan untuk meraih sesuatu dan cermin es yang bersinar muncul. Cermin es memantulkan sinar cahaya es yang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti pedang es. Cakar raksasa Demogorgon menebas cermin es. Sebuah dentang keras menggelegar tetapi cermin es itu tetap diam. Meiji tidak melihat ke cermin. Tubuhnya yang seperti ular sedikit terpelintir. Kemudian, tiba-tiba, dinding es muncul di bawah, di atas, dan di sekitar Xian, menekannya dan mengurungnya. Banyak trik. Kau memiliki energi gelap tetapi kau tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan aslinya. Jika tidak akan mudah untuk menangkapmu sama sekali. Meiji mencibir dan berjalan menuju Xian, meletakkan salah satu tangan gadingnya di dinding es. Energi dingin meningkat beberapa kali lipat. Dinding es sekarang terhubung satu sama lain, membentuk sebuah kubus tempat Xian membeku di dalamnya. Kerangka,
tubuh, saraf, kesadaran, dan bahkan alur pikirannya terhenti. Altar jiwanya membeku seluruhnya. Ia menjadi patung es yang hidup. Meiji tampak puas. Dia menghela napas lega lalu bergumam, tugasku sudah selesai di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Teman, jika kau punya waktu untuk mengunjungi klan Pantom, Meiji akan menyambutmu secara pribadi. Dia menatap kekosongan pulau tengkorak yang jernih dan menggunakan etiket klan Pantomnya untuk membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, dia meletakkan satu tangan di atas es batu besar dan hendak meninggalkan pulau tengkorak. Setelah dia meninggalkan tempat ini untuk jarak yang jauh, dia akan perlahan-lahan memurnikan Xian, yang akan memberinya kesempatan untuk memasuki alam leluhur wilayah. Saat dia hendak pergi, jika seseorang bisa melihat dari luar, dia akan melihat lingkaran cahaya samar di rongga mata pulau tengkorak. Tengkorak itu tampaknya terbangun dan mendapatkan kembali kehidupan. Swoosh, swoosh. Dua naga tulang seputih salju dengan panjang sekitar ratusan meter terbang keluar dari rongga mata tengkorak yang berlubang. Naga-naga itu ditutupi tulang-tulang putih. Mata mereka di kepala memiliki batu-batu aneh dan berharga yang bertatahkan di tubuh putih mereka. Begitu mereka terbang keluar, mereka membidik Meiji. Salah satu naga seputih salju membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran hijau tua yang berbau asam dan menyengat. Rupanya, itu sangat beracun. Naga lainnya mengepakkan sayap tulangnya dan menciptakan dua tornado dengan Meiji sebagai target mereka. Meiji merasa dingin di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Klan Pantom kami dan klan tulang putih Anda tidak pernah saling menyinggung tetapi Anda menyerang saya. Apakah Anda ingin memulai perselisihan antara kedua klan kami? Tidak ada jawaban dari Pulau Tengkorak. Meiji menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan diri dan menjadi sangat tegas. Dia harus menjatuhkan Xian terlebih dahulu. Aura berbahaya yang diberikan kedua naga tulang putih itu padanya tidak kalah dari Tu Shiki dan istrinya. Selain itu, dia tahu bahwa budak-budak tulang yang disempurnakan oleh klan tulang putih tidak menderita rasa sakit atau kematian. Mereka bahkan dapat menghancurkan tubuh mereka sendiri. Mereka memang boneka yang menakutkan. Jika dia dalam kondisi puncaknya, bahkan jika dia harus memegang Xian dengan satu tangan, dia tidak akan takut pada dua naga tulang itu. Tapi sekarang, hancurnya dunia dalam dunia Xian telah merusaknya di bintang kadal naga. Dan setelah pengejaran yang lama, kondisinya tidak begitu baik. Dia bahkan tidak memiliki setengah dari energi yang telah dia kumpulkan. Jadi, dia tidak bisa menjaga Xian di sisinya dan pergi sambil bertarung melawan musuh lain. Xian sekarang menjadi patung es yang dipenjara di dalam es batu. Jiwa dan tubuhnya semuanya membeku. Di tubuhnya, hanya satu titik yang memiliki energi yang berfluktuasi. Itu adalah tingkatan api surga. Lautan api yang diciptakan oleh api surga tidak pernah padam. Perlahan-lahan membakar dan membangunkan rekan jiwanya. Mereka menghangatkan dan secara bertahap membangunkan jiwa kedua yang beku. Dua naga tulang menyerbu ke arah Meiji dengan sungai racun dan tornado. Meiji telah mendesak kekuatannya Upanishad. Ki dingin berputar di sekelilingnya. Pedang es, pedang, dan bahkan badai salju pun muncul. Namun, dia hanya bisa menahan kedua naga itu. Topeng barunya yang menakutkan robek dan begitu pula pakaiannya. Kulitnya yang putih bersinar seperti batu giok yang bersinar terekspos. Sayang sekali para naga tidak melihat atau mengagumi tubuh seksinya yang luar biasa. Xian bisa melakukan itu, tetapi dia masih membeku. Mulut pulau tengkorak yang besar dan seperti jurang bergerak aneh. Sosok kecil merangkak keluar dari mulut dan melompat ke arah Meiji. Setelah satu lompatan, dia bisa meluncur melalui jarak yang bahkan naga tulang tidak bisa terbang. Kaki tulang itu mendarat dengan gerutuan dan mengguncang seluruh pulau tengkorak. Itu adalah kerangka kecil yang tingginya sekitar 4 kaki. Setiap tulang kerangka ini bersinar dan transparan seperti kristal. Kerangka itu bersinar dan tampak sangat aneh. Bagi klan tulang putih, dengan tinggi badan ini, kerangka ini hanyalah seorang anak kecil. Ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai usia dewasa. Kerangka itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia semakin dekat dengan Meiji setiap detiknya. Klan tulang putih adalah klan yang unik. Anak-anak dalam klan mereka tidak dilahirkan dalam rahim ibu mereka. Setiap anak dari klan ini, dimurnikan oleh orang tuanya.
Orang tuanya akan mengumpulkan banyak potongan tulang putih. Tulang-tulang putih tersebut membentuk kerangka makhluk-makhluk yang kuat. Kolam tulang, di klan tulang putih digunakan untuk memurnikannya. Proses ini memakan waktu ratusan tahun atau bahkan 10.000 tahun. Mengambil energi dari miliaran potongan tulang yang terendam di kolam tulang, anak baru dari klan tulang putih perlahan terbentuk. Setelah tubuh tulang terbentuk, orang tuanya melakukan hubungan jiwa, yang akan menggunakan esensi dan energi jiwa mereka untuk menciptakan benih kehidupan. Kemudian, benih kehidupan itu akan ditanam ke dalam tubuh tulang. Setelah bertahun-tahun, tubuh tulang dan benih itu menyatu. Kemudian, lahirlah seorang anak baru dari klan tulang putih. Memang benar bahwa sangat sulit bagi klan tulang putih untuk bereproduksi. Butuh beberapa ribu tahun atau bahkan 10.000 tahun untuk melahirkan seorang anak di klan tulang putih. Karena sangat sulit melahirkan anak di klan tulang putih, tentu saja, bayi yang baru lahir sangat berbeda dari orang biasa. Biasanya, jika orang tua anak itu cukup kuat dan mereka telah menyiapkan tulang yang langka tetapi berharga untuknya, ketika tubuh tulang itu terbentuk, itu sudah menakutkan. Bahkan bisa sekuat ahli alam abadi. Juga, jika orang tuanya memiliki jiwa yang kuat dan mendalam, benih kehidupan yang tercipta dari hubungan jiwa mereka sangat luar biasa. Biasanya, ketika seorang anak dari klan tulang putih lahir, ia telah mencapai alam dewa raja. Jika orang tuanya lebih tangguh, ia dapat mencapai alam dewa etiril atau alam dewa asli. Dan tidak aneh bagi bayi alam dewa yang baru lahir untuk lahir setelah benih kehidupan diaktifkan. Anak tulang putih itu berlari kencang menuju Meiji. Ada begitu banyak simbol awal mutlak yang misterius dan ajaib di tengkorak kecilnya. Dalam perjalanannya, ia menggerutu dan menginjak tanah tulang pulau tengkorak, yang seperti gempa bumi yang mengerikan. Kekuatan dari sepasang kaki bertulang ini sebenarnya sangat hebat sehingga bahkan para ahli alam abadi tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kerangka kecil ini setidaknya telah mencapai alam abadi. Ia kecil tetapi wilayahnya sangat tinggi. Tidak perlu heran betapa ganasnya orang tuanya. Boom! Sebuah kerangka kecil dari kristal putih turun dari langit dan berdiri kokoh di antara kedua naga kerangka itu. Naga-naga tulang itu menyerang Meiji dengan marah dan tiba-tiba mundur, berjongkok seperti dua anjing pemburu yang baik di dekat kaki kerangka itu, mata mereka berputar-putar seperti budak. Meiji bingung, matanya yang cerah tampak terkejut. Dia menatap kerangka kecil dari klan tulang putih, wajahnya yang menawan sangat tercengang. Dia tahu bagaimana anggota klan tulang putih menghasilkan generasi berikutnya. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun orang tua klan tulang putih berada di puncak alam abadi, mereka tidak dapat melahirkan anak yang begitu menakutkan. Dia bisa merasakan energi yang luar biasa dari teman kecil dari klan tulang putih ini. Energinya berfluktuasi dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat dengan cemas. Meiji menjadi takut. Dia sangat takut ketika dia melihat pulau tengkorak di bawahnya. Dia menjadi hati-hati dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Orang tua yang dapat memurnikan anak yang begitu tangguh memiliki alam yang tak terbayangkan dalam. Jika karakter semacam ini ada di pulau itu, mereka mungkin adalah prajurit terkuat dari klan tulang putih. Kerangka kecil kristal putih itu tidak memiliki sedikit pun daging di tubuhnya. Matanya bertatahkan batu permata berharga seperti bintang. Salah satu dari dua batu permata itu berwarna putih dan yang lainnya berwarna merah. Mereka secara terpisah melepaskan energi yang membakar dan membekukan. Saat kerangka itu menatapnya, Meiji merasa takut. Kerangka kecil itu memiliki inti hati, yang merupakan sesuatu yang tidak diketahui tetapi bercahaya. Inti hati adalah sumber energi klan tulang putih. Itu berfungsi seperti pohon kuno kekuatan dewa dari ras lain. Sangat rumit untuk membuat inti hati. Itu juga terkait dengan stimulasi benih kehidupan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan anak itu. Energi dalam kerangka kecil ini tampaknya tidak ada habisnya. Meiji berpikir bahwa anak ini misterius dan berbahaya pada saat yang sama. Krak, krak, kedua naga itu mengatupkan rahang mereka seolah-olah mereka adalah anak anjing kecil. Mereka memutar tubuh mereka untuk menggambarkan sesuatu kepada kerangka kecil itu dan tulang-tulang di tubuh mereka bahkan bergetar. Mata kerangka kecil itu berbinar-binar saat mendengarkan suara naga tulang. Kemudian, ia menatap Xian.
Api menyembur dari matanya. Api itu menyilaukan dan langsung mengarah ke es batu. Es batu yang tercipta oleh energi dingin Meiji itu seperti salju yang dipanggang di atas api. Es batu itu langsung mencair. Xian kembali menjalankan fungsi jiwa dan tubuhnya. Ia menatap kerangka kecil itu dan berteriak ketakutan. Dengan kekuatan Upanishadnya yang mendalam, dia dapat memiliki pemahaman yang tepat tentang bintang bulan dan bintang matahari. Mata putih dan merah dari kerangka itu masing-masing adalah inti bulan dan inti matahari. Xian dapat merasakan energi panas dari mata merah itu, yang tidak kurang dari kombinasi 10 matahari. Itu sangat hebat. Dia percaya bahwa jika kerangka kecil ini meledakkan energi matahari di mata kirinya, itu cukup untuk membakar ratusan bintang kehidupan menjadi abu atau mengubah ahli alam abadi menjadi arang. Intimidasi dari energi yang membakar itu telah menakuti api surga di dalam otaknya. Di bawah tatapan seperti itu, dia merasakan darahnya menguap. Dan yang lainnya mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Demikian pula, mata kanan kerangka kecil itu terbuat dari inti bulan. Itu dingin dan dipenuhi dengan yin dan beberapa kekuatan yang luar biasa. Dia musuh yang harus kubunuh. Nak, apakah orang tuamu ada di sini? Aku Meiji dari klan hantu. Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dengan klan tulang putihmu. Aku salah saat memasuki tanahmu yang berharga. Tapi aku merasa bersalah. Kumohon. Meiji segera menggunakan suaranya yang lembut untuk menjelaskan saat dia melihat kerangka kecil menyelamatkan Xian dari es batu. Saat ini, topengnya robek dan pakaiannya compang-camping. Pinggangnya yang ramping dan pahanya yang lembut terlihat jelas. Asetnya bisa membuat darah siapapun mendidih. Namun, itu tidak berhasil pada kerangka kecil itu karena matanya bergerak cepat dan terfokus pada Xian. Dia bahkan tidak mempermasalahkan penjelasan Meiji. Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan aura halus dan menakjubkan dari kerangka itu, yang merayapinya seolah-olah mencoba menarik benang kepompongnya. Anak dari klan tulang putih ini menggunakan beberapa teknik khusus untuk memeriksa rahasia Xian. Energi aneh itu bergerak di sekitar pembuluh darahnya, laut kesadaran, dan altar jiwa. Wajah menawan Meiji meringis. Perasaan diabaikan membuatnya merasa terhina karena ia terbiasa menjadi pusat perhatian orang banyak. Namun, ia tidak berani melakukan apapun. Ia tidak begitu yakin apakah orang tua kerangka kecil ini juga ada di Pulau Tengkorak ini. Jika memang ada, kemungkinan besar alam mereka lebih tinggi darinya. Ia tidak dapat mengenali mereka dan ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Asteris 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 asteris. Setelah beberapa saat, kerangka kecil itu menunjuk ke arah Xian sambil mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Xian bingung. Ia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Aku tidak mengerti. Ingatan bahasa-bahasa dari klan mata surgawi tidak mengandung bahasa ini. Rupanya, kerangka itu tidak menggunakan bahasa yang umum. Xian tidak mengerti apapun. Meiji dari klan Pantom juga bingung. Alisnya yang indah dan elok berkerut. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah. Bahasa generasi klan tulang putih sebelumnya. Dia memasang cincin zamrud di dahinya. Cahaya hijau beriak dari cincin itu dan menghilang ke kepalanya. Dia tawananku. Meiji segera mengerti apa yang dikatakan kerangka kecil itu. Dia marah. Kau ingin dia pergi bersamamu. Kenapa kau harus bertanya itu? Dia berbicara dalam bahasa yang umum, tetapi kerangka kecil itu tampaknya memahaminya. Garis pandangnya beralih dari Xian ke Meiji. Asteris 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 asteris. Kerangka itu berbicara dalam bahasa yang aneh lagi. Kedengarannya marah saat cahaya bergulir di matanya. Meiji memasang wajah dingin dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Tidak, dia tawananku. Aku tidak peduli apa yang kau inginkan. Aku harus membawa pergi pria ini. Anak kecil, tidakkah kau mengerti? Apakah orang tuamu mengajarimu bagaimana berperilaku? Kerangka kecil itu hanya marah tetapi tidak melakukan apapun. Namun, ketika Meiji menyebutkan orang tuanya, dia tampaknya telah menyulut amarahnya. Kerangka itu mengeluarkan raungan rendah. Fluktuasi energi yang mengerikan di dalam Pulau Tengkorak tampaknya aktif dengan formasi misterius di mata kerangka itu.
Simbol-simbol misterius pada tengkorak kerangka itu berkelap-kelip seperti bintang. Kemudian, bintik-bintik seperti bintang yang cemerlang muncul di kerangkanya. Itu seperti titik akupunkturnya. Xian tercengang dan matanya memancarkan cahaya ajaib. Dia mengolah kekuatan bintang Upanishad sehingga pada pandangan pertama, dia tahu bahwa itu adalah bintang-bintang sungguhan. Itu adalah bintang-bintang halus yang berfungsi sebagai titik akupuntur kerangka kecil ini. Pada saat ini, begitu banyak bintang yang berkelap-kelip mulai menyebarkan energi bintang yang melonjak. Tanpa diduga, makhluk kurus kering ini telah menguasai kekuatan bintang Upanishad seperti dia. Apa yang kau inginkan? Meiji juga ketakutan. Sebenarnya, dia tidak takut pada kerangka kecil ini. Dia takut pada anggota klan tulang putih kuno yang mungkin bersembunyi dengan baik di pulau tengkorak ini. Kerangka kecil ini berbicara dalam bahasa generasi klan tulang putih sebelumnya yang tidak digunakan oleh siapapun sekarang. Dari titik ini, orang tuanya kemungkinan juga sangat kuno. Jika mereka bersembunyi di pulau tengkorak, apalagi Meiji, bahkan jika ahli alam leluhur wilayah klannya datang ke sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Swish, swish, swish. Gumpalan cahaya jatuh seperti meteor. Mereka keluar dari berbagai area di pulau tengkorak dan saat kerangka itu membimbing mereka, mereka bergerak menuju Meiji. Meiji dilanda kepanikan ketika cahaya terfokus padanya. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan teratai salju untuk menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan es Upanishadnya untuk membekukan tubuhnya sendiri. Ketika gunung es muncul, tubuh seksinya terawetkan di dalam puncak gunung es. Kerangka itu mendesis aneh dan mengarahkan cahaya bintang yang melilit puncak gunung es seperti rantai. Tepat setelah itu, kolom cahaya merah melesat keluar dari mata kirinya dan menyerang puncak gunung. Es di puncak gunung mencair dengan cepat di bawah terik cahaya merah. Cahaya seperti meteor itu siap menyerang tepat ketika puncak gunung mencair. Meiji berteriak dalam hati. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan begitu pasif dalam menghadapi serangan semacam ini. Namun, saat ini, dia hanya bisa bertahan dan dia tidak bisa menghabiskan energi ekstra untuk melakukan serangan balik. Dia tahu bahwa kecuali energi cahaya merah terkuras, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan puncak ini dengan aman. Kerangka kecil itu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Melihatnya terkurung untuk sementara waktu, amarahnya mereda. Kemudian, dia menoleh ke Xian dan memberi isyarat sambil berbicara dalam bahasa asingnya. Xian bisa melihat kilau memohon di mata kecilnya. Tampaknya ia memperlakukan Xian jauh lebih baik daripada Meiji. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Namun, tampaknya kau ingin membawaku ke suatu tempat. Oke, tidak masalah, kata Xian acuh tak acuh. Anggota kecil klan tulang putih ini tidak lebih lemah dari Meiji dan ini adalah Pulau Tengkorak, wilayah klan tulang putih. Jika ia memiliki niat jahat, Xian tidak bisa bersembunyi. Ia sebaiknya tetap diam dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh teman kecil ini. Xian segera mengambil keputusan. Kerangka kecil itu memahaminya. Matanya berbinar saat Xian setuju untuk pergi bersamanya. Kemudian, ia menunjuk ke salah satu naga tulang. Naga tulang itu meraung dan terbang ke arah Xian, berjongkok di bawah kakinya. Kerangka kecil itu menunjuk ke arah Xian dan kemudian naga tulang, memintanya untuk naik ke atasnya. Baiklah, Xian bersikap kooperatif. Ia menginjak naga tulang itu. Ia terkejut melihat naga tulang itu halus dan terasa hangat seperti batu giok asli. Kerangka kecil itu menunggangi naga tulang lainnya. Kedua naga tulang itu membawa Xian dan kerangka itu pergi. Mereka menghilang dari pandangan Meiji. Mereka terbang menuju mulut tengkorak yang besar dan gelap dan langsung memasuki celah besar itu. Meiji melotot melihat Xian dibawa pergi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenciannya semakin besar. Kolom cahaya merah itu seperti benang api yang terus-menerus membakar puncak es yang telah dia padatkan. Rantai cahaya bintang melilit puncak itu dengan energi yang mengerikan, menunggu untuk menyerangnya dengan keras saat es mencair. Sialan, anak siapa itu? Bagaimana bisa begitu tidak normal seperti itu? Meiji mengumpat. Dia merasa terganggu memikirkan para ahli yang tak tertandingi dari klan tulang putih dari generasi sebelumnya. Kerangka kecil klan tulang putih membawa Xian jauh ke dalam pulau tengkorak melalui sebuah gua besar yang menyerupai mulut.
Itu adalah area gelap di mana Si Yan tidak bisa melihat apapun. Naga tulang mengepakkan sayap mereka dan bergerak melalui lorong yang remang-remang. Setelah beberapa saat, Si Yan akhirnya melihat seberkas cahaya putih pucat. Itu seperti api fosfor dari tulang-tulang. Si Yan tenang saat dia mengirimkan energinya ke matanya untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik. Area yang remang-remang itu menjadi lebih jelas baginya. Area ini dikelilingi oleh dinding-dinding batu. Dinding-dinding itu tampak abu-abu dan sebenarnya adalah tulang-tulang yang membusuk. Banyak gambar misterius diukir di dinding termasuk bulan, matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, dan bahkan danau-danau. Gambar-gambar itu tampak hidup seolah-olah nyata. Setelah beberapa saat, tulang-tulang naga itu berhenti. Gua yang remang-remang itu tiba-tiba menjadi terang. Dua naga tulang berhenti di sebuah ruangan batu besar, yang merupakan pusat pulau tengkorak. Ini adalah ruangan yang sangat besar yang terhubung ke 49 jalan setapak batu. Ke-49 jalan setapak itu seperti parit besar yang terhubung ke berbagai area di pulau tengkorak. Tumpukan tulang berwarna abu-abu berdiri di jalan setapak itu. Tulang-tulang itu tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa. Ketika Si Yan melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan, tulang-tulang itu berubah menjadi abu. Ruang batu itu memiliki banyak parit seperti jaringan saluran yang menciptakan formasi besar yang tidak diketahui. Dua peti mati berdiri di tengah formasi itu. Peti mati itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Peti mati itu terbuka dan berdiri di tengah kolam tulang yang besar. Kolam tulang ini pasti berisi cairan, tetapi sekarang semuanya sudah kering. Kerangka kecil dari klan tulang putih itu berhenti di dekat dua peti mati itu. Mata kerangka yang terbuat dari bintang-bintang itu mengandung kesedihan yang mendalam. Suasana di ruang batu ini dipengaruhi oleh suasana hati kerangka itu. Kesedihan melayang di udara. Kepala kerangka kecil itu menoleh untuk melihat kedua peti mati itu. Si Yan diam-diam berjalan maju. Dia melihat dua anggota klan tulang putih, satu laki-laki dan satu perempuan, terbaring di dalam peti mati itu. Rupanya, kedua ahli klan tulang putih ini adalah orang tua dari anak ini. Mereka berbaring dengan tenang, tidak ada aura atau fluktuasi energi kehidupan. Tulang mereka berwarna abu-abu kecoklatan seperti tulang yang membusuk selama bertahun-tahun. Mereka tampak rapuh seolah-olah akan patah jika seseorang menyentuhnya. Melihat peti mati dan kolam tulang beberapa saat, mata Si Yan menjadi cerah. Kedua peti mati itu memiliki banyak tulang panjang yang mencapai kolam tulang. Mereka tampak seolah-olah digunakan untuk mengangkut sesuatu ke dalam kolam. Si Yan menjadi lebih penasaran. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa jalan setapak dan parit di ruangan itu semuanya mengarah ke dua peti mati. Mereka mungkin digunakan untuk menuangkan sejumlah energi ke dalam dua peti mati untuk memurnikan dan kemudian menuangkannya ke kolam tulang untuk memelihara sesuatu yang dimilikinya. Dia melihat kerangka kecil itu dan langsung memahaminya. Dia telah mendengar sesuatu tentang bagaimana klan tulang putih telah memurnikan anak-anak dari Yvelines. Sepertinya orang tua anak ini telah menggunakan kekuatan misterius klan tulang putih untuk memadatkan energi dari tulang-tulang di pulau tengkorak ini dan menggunakan tubuh mereka untuk memurnikan energi dan menuangkannya ke kolam tulang. Semua ini dilakukan untuk memurnikan tubuh tulang bagi kerangka kecil ini. Setelah tubuh tulang terbentuk, sesuatu terjadi. Orang tuanya harus menguras energi kehidupan mereka sendiri untuk menciptakannya. Mereka akhirnya meninggal. Selama proses ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kalau tidak, pasangan ini tidak akan mengorbankan diri mereka sendiri. Saat dia berpikir, kerangka kecil itu menatapnya dan kemudian menunjuk orang tuanya di dalam peti mati. Dia berbicara dan memberi isyarat. Dia mencoba memberitahu Si Yan sesuatu. Meskipun Si Yan tidak mengerti apa-apa, dia bisa menebak ide kerangka itu. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang tuamu tidak punya sedikit pun energi. Mereka sudah meninggal. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kerangka kecil klan tulang putih itu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Cahaya merah dan putih melesat keluar dari matanya dan jatuh pada kerangka laki-laki berwarna abu-abu kecoklatan itu. Anehnya, seberkas energi jiwa yang lemah berfluktuasi selama beberapa saat. Mata kerangka kecil itu menjadi cerah. Dia menunjuk tubuh ayahnya, menangis dan berbicara kepada Si Yan. Si Yan terkejut. Dia berkonsentrasi untuk merasakan.
Kemudian, dia menemukan fluktuasi energi jiwa yang lemah di tengkorak anggota laki-laki klan tulang putih itu. Namun, energi hidupnya terkuras tetapi ada seberkas energi jiwa yang lemah, meskipun itu tidak cukup untuk membangunkannya. Kecuali jika tubuh tulangnya memiliki vitalitas. Kerangka kecil itu menunjuk ke Xian dan memberi isyarat dengan keras. Kemudian, dia berbaring di kolam tulang dan melepaskan vitalitasnya. Vitalitasnya mengalir melalui tulang-tulang putih yang terhubung ke kolam dan peti mati, tetapi tidak dapat melewati peti mati untuk mengalir ke tubuh orang tuanya. Xian mengamati dan dia memahaminya. Perasaan aneh membanjirinya. Ruang batu di dalam pulau tengkorak ini adalah formasi aneh dari klan tulang putih. Sepasang suami istri klan tulang putih ingin anak mereka menjadi kuat sehingga mereka menghabiskan banyak upaya untuk membangun formasi, yang mengalirkan energi mereka melalui peti mati dan menuangkan vitalitas ke dalam kolam tulang. Peti mati dan kolam tulang adalah bagian dari formasi yang luar biasa ini. Namun, sepertinya ada masalah besar yang terjadi selama proses tersebut, yang dapat membahayakan anak tersebut. Pasangan ini telah menguras energi kehidupan mereka untuk menyelamatkan anak mereka. Selain itu, mereka menjadi sangat lemah sehingga hanya memiliki sedikit energi jiwa yang lemah. Bahkan tidak ada sedikit pun vitalitas yang tersisa di tubuh mereka. Teman kecil kurus ini telah menemukan bahwa Xian telah mengolah kekuatan kehidupan Upanishad, jadi dia berharap Xian dapat mengubah formasi ini untuk menuangkan energi ke dalam kolam dan membuatnya mengalir kembali ke peti mati. Kerangka kecil itu ingin menggunakan vitalitasnya untuk membangunkan orang tuanya. Seberapa dalam cinta orang tua di dunia ini, Xian menggelengkan kepalanya dengan emosi. Formasi aneh ini hanya menerima vitalitas. Kita tidak dapat menggunakan kolam tulang untuk mengarahkan energi kembali ke peti mati. Orang tuamu tahu bahwa kamu akan melakukan itu di masa depan. Mereka tidak membiarkanmu melakukan itu. Mereka berharap kamu tidak akan membayar dengan nyawamu untuk menghidupkan kembali mereka. Kesedihan di dalam kerangka kecil itu menjadi lebih berat. Ia membuka mulutnya dan menunjuk ke Xian. Dia tampak sedikit cemas dan gelisah. Xian tersenyum paksa padanya. Memang benar aku sedang mengolah kekuatan hidup Upanishad, tetapi alamku tidak cukup tinggi untuk mendistorsi formasi yang luar biasa ini. Baiklah, aku bisa menggunakan kekuatan hidup Upanishad untuk mencoba. Mari kita lihat apakah vitalitasku dapat membantu orang tuamu. Kerangka kecil itu mengangguk terus-menerus, matanya berbinar. Dia menggenggam tangan kurusnya dan membungkuk kepada Xian, yang membuatnya tampak lucu. Aku hanya bisa mencobanya. Kau seharusnya tidak memiliki harapan sebesar itu. Xian melangkah maju dan meletakkan satu tangan di inti jantung kerangka laki-laki itu. Inti jantung adalah sumber energi anggota klan tulang putih. Fungsinya mirip dengan pohon kuno kekuatan dewa milik para prajurit. Inti jantung pria ini berbentuk belah ketupat dan sederhana seolah-olah terbuat dari batu giok alami. Inti jantung itu dingin di bawah tangannya. Namun, tidak ada fluktuasi energi. Itu seperti kolam yang tenang dan tergenang. Xian dengan hati-hati mendesak kekuatan hidup Upanishadnya. Setetes darah muncul di ujung jarinya, yang memiliki vitalitas kuat yang dapat menghidupkan kembali pohon kering. Mendesis. Tetesan darahnya jatuh di inti jantung. Inti jantung menyerap setetes darah itu secara instan seperti spons kering. Inti jantung berkelebat dan Xian mendengar detak jantung. Tepat setelah itu, peti mati itu memancarkan cahaya putih yang sangat besar. Cahaya gading bergerak melalui tulang-tulang yang terhubung ke peti mati ke kolam tulang. Kolam kering itu tiba-tiba memiliki cairan kental. Asteris 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 asteris. Kerangka kecil itu menangis kesakitan di dasar kolam tulang. Dia tampak begitu menyedihkan sehingga dia tampak menjadi gila. Xian bingung. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang tua dari klan tulang putih ini hanya ingin menyelamatkan anak mereka sebelum mereka meninggal. Energi yang telah dia tuangkan ke dalam kerangka itu telah mengikuti jalan lama melalui peti mati menuju kolam tulang. Semua yang telah mereka lakukan hanyalah untuk kerangka kecil di kolam tulang itu. Mereka bahkan tidak mempermasalahkan nyawa mereka. Xian datang dari dunia lain. Orang tuanya telah pergi lebih awal. Meskipun dia telah mewarisi kekayaan besar dari orang tuanya, dia tidak pernah mengalami kasih sayang orang tua yang penuh pengorbanan seperti ini. Sejak dia datang ke dunia ini, dia jarang tersentuh. Dan hari ini,
dia sangat tersentuh ketika dia mengetahui cara kedua kerangka di dalam peti mati itu melindungi anak mereka. Jika kita menuangkan energi ke dalam peti mati, energi itu akan dituangkan ke dalam kolam tulang sesudahnya. Untuk membawamu ke dunia ini, mereka telah berkorban sebanyak yang mereka bisa. Xian menarik napas dalam-dalam lalu berkata, kita tidak bisa menggunakan metode ini. Bagaimana kalau mengeluarkan mereka dari peti mati dan kemudian aku akan mencoba lagi? Bagaimana menurutmu? Kerangka kecil itu menggulung tubuhnya di sudut kolam tulang. Ia menangis dalam diam karena kesakitan dan putus asa. Ia hampir putus asa. Mendengar saran Xian, ia menenangkan diri, mengangguk pada Xian, dan melompat keluar dari kolam. Mereka hendak mengeluarkan tubuh ayahnya dari peti mati. Tepat saat ia hendak bertindak, pulau tengkorak berguncang keras. Fluktuasi energi yang dahsyat datang dari area di atas kepala Xian. Kerangka kecil itu sangat marah. Ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk keluar dan melihat. Namun, ia khawatir tentang Xian, jadi ia memerintahkan naga tulang untuk melindungi Xian. Xian terkejut. Ia tidak tahu bahwa Meiji dari klan hantu bisa begitu kuat untuk menyingkirkan kurungan secepat itu. Tanda pisah 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 tanda hubung. Pulau Tengkorak, puncak gunung es yang dingin dililit oleh begitu banyak cahaya. Rantai yang menyala melepaskan panas yang membakar untuk melelehkan puncak es. Puncak es itu mengurung tubuh anggun Meiji. Namun, ketakutan telah memenuhi matanya yang indah di wajahnya yang pucat dan menawan. Ia melihat jauh. Dalam kabut di atas kepalanya, dua siluet perlahan mendarat. Mereka adalah dua orang pria tua yang kering dengan kimayat yang kental. Mereka semua mengenakan jubah hijau aneh dengan gambar lubang hitam misterius di dada kiri. Mereka semua kurus dengan mata hijau tua yang menyeramkan dan kulit hijau kebiruan. Lengan mereka anehnya panjang dan bisa mencapai betis mereka. Namun, tangan mereka hanya memiliki 3 jari, yang setajam pedang. Mata hijau tua itu menatap Meiji seperti mata berbisa yang menatap mangsa yang lezat. Wajah Meiji berubah drastis. Sekilas, dia tahu identitas kedua pria tua itu. Rasa ngeri menjalar ke tulang punggungnya. Gemuruh, gemuruh. Tepat setelah mereka mendarat, Pulau Tengkorak berguncang hebat. Getaran dahsyat inilah yang ditemukan Xian dan kerangka kecil itu. Meiji tidak menciptakan keributan ini. Anggota klan hantu, dengus salah satu lelaki tua itu. Ia berjalan ke arah Meiji dan bergumam pada dirinya sendiri, oh, anak tak berbapa itu telah mengurungnya. Saya Meiji dari klan hantu. Teman-teman dari klan pemakan, saya heran mengapa kalian mengunjungi pulau ini. Jika kalian ingin menyerang anggota klan tulang putih di pulau ini, kita bisa bernegosiasi. Meiji terkikik. Ia menatap kedua anggota klan pemakan itu dengan jujur dan penuh semangat, secara proaktif menunjukkan niatnya untuk bekerja sama. Sayangnya, kedua orang lainnya tidak memiliki ide yang sama. Mereka tiba-tiba menyerangnya. Begitu lelaki tua itu mendekatinya, ia membuka mulutnya untuk menyemburkan ular piton yang terbuat dari kimayat. Ular piton itu mulai menggali gunung es dari kakinya. Es itu retak dan pecah saat ular piton itu ingin memanjat dan menggigit Meiji. Ular piton yang terbuat dari kimayat terus-menerus menggigit es dan memecahkannya dari kaki. Ular piton putih itu kemudian berubah menjadi kabut terang di bawah gunung es dan kemudian meresap ke dalam gunung. Tak lama kemudian, seutas tali seukuran lengan melingkari Meiji. Ledakan, 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 puncak es itu meledak. Batu-batu es yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sinar cahaya seperti meteor dan rantai yang menyala berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang ke tanah Pulau Tengkorak. Meiji tiba-tiba mengerti sesuatu. Kerangka kecil dari klan tulang putih tidak ingin membunuh atau menyakitinya. Sinar cahaya bintang dan rantai yang menyala-nyala yang melayang-layang di sekitarnya hanya ingin mengikatnya dan mencegahnya melarikan diri. Setelah puncak es itu meledak, cahaya dan api itu menghilang ke dalam tanah. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kerangka kecil itu tidak ingin membunuhnya. Kalau tidak, cahaya dan api seperti meteor itu bisa saja memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkannya ketika ular piton itu memecahkan es. Dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Ah! Lelaki tua dari klan pemakan itu terkejut ketika melihat cahaya dan api menghilang ke tanah.
Ia mengerutkan kening lalu mencibir, anak haram itu cukup baik untuk tidak menyerangnya secara brutal. Ia menyelamatkan hidupnya. Haha, baguslah kalau begitu. Ia memberiku keuntungan yang bagus kali ini. Wajahnya yang kebiruan mengilap seperti kulit ular. Itu memberi kesan dingin dan jahat. Pada saat ini, ia menyeringai dengan kejam dan penuh nafsu. Mata hijaunya yang dalam menatap tubuh seksi Meiji. Ia menelan ludah dan tertawa aneh. Semua wanita dari klan hantu adalah harta surgawi. Haha, ia berada di alam yang sama denganku. Memang benar bahwa kau tidak dapat menghentikan keberuntunganmu ketika itu datang kepadamu. Aku akan menjadikanmu budak mayat dan kau akan melayaniku setiap hari. Itu adalah hal terbaik di dunia. Luar biasa. Ular piton putih itu melilit pinggang halus Meiji, bokongnya yang bulat, dan payudaranya yang besar. Ia meremas kulitnya yang putih seperti batu giok, meninggalkan bekas merah di atasnya. Kekejaman dan kesadisan yang indah ini dapat membakar hasrat pria manapun dan membakar pikiran mereka seketika. Kedua lelaki tua dari klan Devoring itu memiliki nafsu yang nyata memenuhi mata mereka. Lelaki tua yang berdiri lebih jauh bahkan memiliki ereksi di celananya. Darahnya mengalir dengan kacau. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Bastos, berikan wanita ini kepadaku. Aku menginginkannya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikannya kepadamu. Katakan saja bahwa dia adalah salah satu pembayaran yang harus kau berikan kepadaku kali ini. Garis-garis hijau seperti ular berbisa bergerak di dalam pupilnya. Lelaki tua lainnya yang bernama Bastos berkedut. Matanya dengan rakus mengamati tubuh Meiji beberapa kali. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Nazario, aku bisa membiarkanmu menjaga wanita ini selama 10 tahun. Tapi kau telah setuju denganku bahwa kau harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi bajingan dari klan tulang putih itu. Tidak masalah. Nazario menjilat bibirnya. Kedua lelaki tua dari klan pemakan datang ke sini untuk kerangka kecil itu. Mereka tidak sengaja bertemu Meiji di sini. Wanita dari klan hantu adalah harta karun yang terkenal di kosmos yang luas ini. Setiap pria akan menghargai mereka sebagai aset mereka yang paling berharga. Sayangnya, klan hantu adalah salah satu dari 7 klan besar. Setiap prajurit wanita dari klan ini kuat dan mulia. Tidak banyak orang yang bisa menangkap wanita klan hantu untuk menikmati kesenangan tak berujung yang bisa mereka bawa. Meiji berada di puncak alam abadi. Dengan kekuatannya, ketika ia berada di kondisi puncaknya, ia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan saat menghadapi kedua lelaki tua dari klan pemakan ini. Sungguh malang baginya bahwa kondisinya saat ini benar-benar buruk. Dengan demikian, ular piton Korski dapat menangkapnya dan mengirimkan Korski ke dalam tubuhnya untuk memengaruhinya. Korski perlahan memengaruhi daging dan darahnya. Dia dapat merasakan tubuhnya yang lentur menjadi mati rasa dan kaku. Setiap kali dia mencoba untuk mendesak energi dan kekuatannya Upanishad, ular piton itu meremasnya lebih erat seolah-olah ingin membelahnya tepat di pinggangnya. Dia menggertakkan giginya dan merasa sangat kesal saat mendengarkan kedua lelaki tua itu berbicara. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, Korski membanjiri mulutnya. Karena itu, dia memutuskan untuk diam. Meiji merasa sangat terhina. Dia membenci kedua lelaki tua itu, Xian dan kerangka kecil itu juga. Dia berpikir bahwa jika kedua lelaki lainnya tidak menipunya, dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan takut pada kedua lelaki tua yang jahat dan vulgar ini. Memikirkan mata hijau belalang dari kedua lelaki tua itu dan jari-jari mereka yang tajam, yang mungkin akan meluncur di tubuhnya yang cantik dan lembut di masa depan, dia merinding. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan yang dingin. Dia telah mengambil keputusan. Jika dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membatalkan ini, dia akan menggunakan kekuatan Upanishad-nya untuk membekukan tubuhnya dan kemudian meledakkan dirinya sendiri sebelum kimayat menyerbu laut kesadarannya sepenuhnya. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan kedua lelaki tua klan pemakan ini. Dia lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Swosh, swosh, swosh. Suara kepakan muncul. Kedua naga tulang seputih salju telah kembali dan muncul di hadapan Meiji. Mata Meiji berbinar. Dia melihat kerangka kecil dan Xian yang menunggangi naga tulang dengan harapan akan perubahan baru pada situasi ini. Anak yang lahir di luar nikah.
Kau tidak percaya aku di sini untukmu, kan? Kau menyakitiku terakhir kali. Aku harus menghabiskan banyak waktu untuk pulih. Hari ini, aku tidak sendirian. Aku di sini dengan kekuatan dua ahli di puncak alam abadi. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melindungi tubuh orang tuamu. Muahaha, aku sudah bicara dengan Nazario. Kita masing-masing akan menjaga salah satu orang tuamu. Setelah kita memurnikan mereka menjadi budak mayat, mereka akan menjadi asisten yang kuat bagi kita untuk berlagak. Anggota klan pemakan yang bernama Bastos menyeringai jahat dan eksentrik. Matanya menyapu kerangka yang menunggangi naga tulang. Dia bahkan tidak menatap Xian. Aura di tubuh Xian biasa saja baginya. Meskipun Xian belum muncul, dia telah memastikan alam dan basis kultivasinya. Seorang prajurit langit pertama alam abadi di matanya tidak dapat menahan kerangka kecil itu. Apakah itu dia? Nazario meredakan hasratnya yang seperti pasang surut pada Meiji. Dia menenangkan dirinya dengan cepat. Apa yang kau temukan di sisa-sisa pendahulu kita? Pendahulu kita sudah ada di sini sejak lama. Saat itu, orang tua anak haram ini sedang memurnikannya. Pendahulu kita ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh orang tuanya dan menjadikan mereka budak mayat. Tanpa diduga, bahkan pada tahap akhir proses mereka masih sangat kuat. Mereka menyerang pendahulu kita dan melukainya dengan parah. Dia harus melarikan diri. Tidak lama setelah dia meninggalkan tempat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa selamat dari kerusakan. Dia telah menggunakan sisa-sisa energinya yang terakhir untuk menciptakan sisa-sisa rumah guanya sehingga seseorang dari klan kita dapat menemukannya nanti. Ketika Bastos berbicara tentang pendahulu mereka, dia tampak penuh hormat seolah-olah dia perlahan-lahan meniup debu pada sepotong sejarah mereka. Di dalam sisa-sisa itu, dia memberitahu kita tentang rahasia ini. Dia bahkan menunjukkan lokasi pulau ini. Dia mengatakan bahwa orang tua anak ini tidak dapat bertahan hidup lama. Dia meminta kita untuk datang dan memurnikan mereka menjadi budak mayat. Itu untuk membalas dendam padanya. Dia menatap kerangka kecil itu dengan dingin. 30 tahun yang lalu, aku mengikuti petunjuk dan datang ke sini. Namun, bajingan ini telah terbentuk. Aku tidak dapat mengalahkannya jadi aku harus lari. Aku telah menghabiskan 30 tahun untuk memulihkan diri. Itulah sebabnya aku datang kepadamu dan memintamu untuk bergabung denganku dalam urusan ini. Kamu dapat memiliki salah satu tubuh orang tuanya untuk memurnikan budak mayatmu. Berhenti sejenak, Bastos berteriak, tubuh tulang dari para ahli alam leluhur wilayah klan tulang putih. Mereka yang terbaik untuk menciptakan budak mayat. Begitu kita dapat memurnikan mereka, suara cabang kita di klan akan menjadi lebih kuat. Tubuh tulang dari ahli alam leluhur wilayah. Mata hijau gelap Nazario bergerak cepat. Dia tidak bisa menyembunyikan keserakahannya. Dia menatap Meiji yang diserang ular piton itu lalu ke kerangka kecil itu. Dia menyeringai dan mengangguk ke yang lain. Aku ingin wanita hantu itu dan satu tubuh tulang. Kau bisa menyimpan tubuh yang lain dan kerangka kecil ini. Setuju. Bastos setuju. Mereka bertukar pandang dan tertawa keras karena mereka merasa sangat puas. Xian memasang wajah tenang saat duduk di atas naga tulang, meskipun gelombang tinggi muncul di hatinya. Mereka adalah dua anggota klan Devoring. Klan Devoring adalah ras yang diciptakan oleh Devor, makhluk awal mutlak, dengan menggunakan darah dan dagingnya. Itu adalah salah satu dari 7 klan besar di kosmos yang luas ini dan juga yang paling misterius dan jahat. Devor biasa memberikan kekuatan Devoring Upanishad dan 8 kekuatan jahat besar untuk klan ini. Namun, selama masa pewarisan yang terus-menerus, kekuatan Devoring Upanishad hilang. Bahkan 8 kekuatan jahat besar itu tersebar dan tidak lengkap. Meski begitu, di Domain of Nihility dan wilayah lain di alam semesta yang luas ini, tidak ada yang berani meremehkan klan Devoring. Itu masih salah satu klan terkuat. Devor adalah musuh bebuyutan Desolate. Pertarungan mereka telah berlangsung selama miliaran tahun dan belum berakhir. Desolate telah menciptakan Bloodthirsty. Ketika hendak memberikan kekuatan Upanishad kepada Bloodthirsty, Devor menyerangnya. Devor telah berhasil memberi Bloodthirsty kekuatan Devoring Upanishad dan 8 kekuatan besar. Itu membuat Bloodthirsty berbalik untuk menghancurkan incipient extend milik Desolate dan mau tidak mau membunuh Desolate juga. Pada akhirnya,
Bloodthirsty telah menggunakan bakat supernatural dan tak tertandingi untuk memahami kekuatan itu dan menjadi bumerang bagi Devor. Setelah pertarungan itu, Devor ditutup sejak saat itu. Bloodthirsty telah membangun Bloodthirsty Force dan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia telah mengalahkan Devor dengan kekuatan Devouring Upanishad dan 8 kekuatan jahat besar. Setelah Devor pergi untuk melawan Desolate, klan Devouring perlahan-lahan kehilangan warisannya. Sebaliknya, di wilayah Desolate, warisan Devor, Bloodthirsty Force, memiliki warisan kekuatan yang lengkap. Itu adalah lelucon yang dimainkan sang pencipta pada Devor. Hari ini, melihat dua anggota klan Devouring, Xian memejamkan matanya untuk merasakan sejenak. Dia terguncang keras. Rahasia yang telah mengganggunya sejak lama terpecahkan saat dia melihat anggota klan Devouring. Setelah Bloodthirsty pergi, cincin pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian. Lao Luo, Xuan San, dan Xuan He menggunakan mereka untuk menciptakan warisan di benua kuno. Xuan He gagal. Lao Luo membawa Xian ke sini. Dan Xuan San tampaknya telah gagal tetapi dia sebenarnya membawa jiwa dari alam semesta lain. Jiwa itu diam-diam mendukung Harson. Harson juga gagal dan Xian telah membunuhnya. Jiwa itu telah menelan roh cincin dan berusaha merebut tubuh Xian. Dan kemudian, ketika jasad Bloodthirsty perlahan-lahan terungkap, jiwa itu memiliki pikiran jahat lainnya. Itu membujuk Xian untuk mengumpulkan jasad Bloodthirsty sehingga dapat menggunakan jasadnya untuk membangkitkan dirinya sendiri. Xian tidak tahu dari mana jiwa itu berasal. Dan hari ini, saat dia melihat anggota klan Devouring, dia menyadari jawabannya. Meskipun jiwa itu telah mencoba menyembunyikannya, aura dan penampilannya yang samar sangat mirip dengan dua anggota klan Devouring di depannya. Jiwa itu berasal dari klan Devouring di domain laut kehampaan. Dia memahami situasi Bloodthirsty Force dan dia tahu 8 kekuatan jahat besar. Itulah sebabnya dia bisa mengaktifkan formasi misterius di pulau di dalam Dark Abyss. Mungkin, jiwa itu adalah rencana cadangan yang Devor, makhluk Absolute Beginning, telah lestarikan. Devor telah menggunakan kekuatannya untuk membawa jiwa yang telah dipilihnya dari ras yang telah diciptakannya. Ia ingin menjadikan jiwa itu penguasa baru Bloodthirsty Force, yang akan mengubah struktur Desolate Territory dan memulai babak baru pertempuran dengan Desolate. Mendesis. Mendesis. Ular piton putih yang terbuat dari kimayat mengikat Meiji seolah-olah itu adalah tali seukuran lengan. Tubuh Meiji digantung di udara di atas naga tengkorak. Gumpalan kimayat yang tak terhitung jumlahnya dari ular piton itu menyusup ke tubuhnya sementara ular itu terus mendesis. Klan Devouring memiliki 8 cabang, yang mengolah 8 kekuatan iblis besar. Nazario dan Bastos termasuk dalam cabang kimayat. Divisi ini mirip dengan 8 kekuatan dari kekuatan Haus Darah. Anggota klan Devouring yang mengolah kimayat telah menguasai pemurnian budak mayat. Mereka memiliki beberapa budak mayat yang mengintimidasi yang bahkan lebih kuat dari tuan mereka. Klan Devouring memiliki banyak gaya berbeda dalam memurnikan budak mayat. Namun, membuat kimayat meresap ke dalam tubuh hingga meluap dan menyebar adalah metode dasar pemurnian mayat. Ular piton kimayat Bastos sebenarnya adalah alat anehnya untuk memurnikan mayat. Harta karun rahasia ini dapat membuat racun mayat menyusup ke tubuh korban secara perlahan dan mengubah darah, daging, dan vitalitas makhluk apapun. Itu akan membuat tubuh dipenuhi dengan kimayat, yang memfasilitasi langkah selanjutnya untuk menciptakan budak mayat. Ketika tubuh diserbu, kimayat melilit jiwa dan tubuh korban. Korban kemudian menjadi kaku dan kehilangan kesadaran. Merasa begitu banyak gumpalan racun mayat bergerak di dalam tubuhnya, Meiji perlahan-lahan melihat ilusi dan pikirannya menjadi lamban. Matanya perlahan-lahan kehilangan cahaya dan menjadi tumpul dan kosong. Kulitnya yang putih dan bercahaya sekarang pucat pasi. Dia tahu bahwa ular piton yang diciptakan oleh suatu alat aneh menggunakan racun mayat untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Dia mengumpulkan semangatnya, yang perlahan-lahan hilang, dan menggigit sudut mulutnya. 2 tetesan darah mengalir dan mengalir ke lehernya. Mereka tampak seperti cacing yang menakutkan dan menarik perhatian. Bam! Gelombang energi dingin keluar dari payudaranya yang bulat, dadanya bergetar. Teratai seputih salju dengan urat darah pada kelopaknya tumbuh di dadanya, menutupi seluruh tubuhnya yang menawan. Mata Meiji kembali bersinar.
Dia melihat ke arah dua anggota klan pemakan di kejauhan dan menunjuk ke kepala ular piton yang menghadap ke teratai di dadanya. Pedang es muncul. Kepala ular itu meledak. Aliran kimayat menjadi gumpalan yang lebih kecil. Namun, itu hanya sesaat. Kimayat kemudian berkumpul dan mengembun, menutupi Meiji sekali lagi. Tidak jauh darinya, Bastos sedang menonton dengan wajah menggoda, dengan alam dan basis kultivasimu, aku benar-benar tidak bisa mengikatmu. Bagaimanapun, lukamu sangat parah dan kamu hanya memiliki sepertiga dari kekuatan dewa yang tersisa. Bagaimana kamu bisa menahan korosi racun mayatku? Memang, begitu suaranya menghilang, ular piton yang baru saja dipenggal Meiji muncul kembali dan melingkari Meiji dan teratai saljunya sekaligus. Untuk menciptakan teratai salju, Meiji harus membayar dengan kerusakan serius pada tubuhnya. Setelah kegagalan ini, dia tidak dapat menyerang dengan cukup baik lagi. Sebelum dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara, matanya yang cerah menatap kerangka kecil itu dan dia berteriak lemah, aku hanya bisa mengalihkan perhatiannya untuk sementara waktu. Itulah yang bisa kulakukan. Aku harap kau bisa membunuh mereka berdua. Aku harap kau bisa menahannya. Dia mengerti dengan jelas bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak tahan dengan Bastos atau Nazario. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada kerangka kecil itu. Dia berharap kerangka itu bisa tangguh. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak menyerah pada mereka. Dia akan menggunakan sedikit energinya yang tersisa untuk mengganggu Bastos dan membuatnya terganggu dengan menyerangnya. Dia bahkan tidak melihat Xian. Pada saat ini, hidupnya adalah prioritas utamanya. Gagasan untuk memurnikan Xian untuk membantunya mencapai alam leluhur wilayah sekarang berada di luar jangkauannya. Selain itu, dia tidak punya cukup energi untuk disia-siakan pada junior yang tidak berguna. Dalam pertempuran ini, Xian ditakdirkan menjadi karakter yang tidak penting dan tidak penting. Dia juga berpikir demikian. Kerangka kecil itu memiliki pikiran yang sama. Ia menoleh ke Xian, lengan kristalnya berayun ke arah naga tulang dan meminta mereka untuk membawa Xian lebih jauh dari area ini untuk menghindari penyergapan para ahli klan Devouring. Wus! Naga tulang itu segera terbang menjauh dan membawa Xian lebih jauh dari pertempuran ini. Naga tulang itu menjatuhkan Xian dan kemudian membubung ke langit. Ia terbang di sekitar kerangka kecil itu. Berderak, berderak, suara-suara aneh tiba-tiba muncul dari lengan baju Bastos dari jubah hijau. Begitu banyak cacing putih mengilap membanjiri lengan bajunya. Cacing-cacing itu memiliki banyak kaki seperti kelabang. Namun, masing-masing kaki mereka setajam pedang. Meskipun cacing-cacing itu hanya sebesar ibu jari, jumlahnya ada ratusan ribu. Setelah mereka terbang keluar dari lengan bajunya, mereka merayap cepat menuju kerangka kecil itu. Xian menyipitkan mata untuk melihat, wajahnya berubah. Cacing-cacing mayat Yin yang misterius. Sebagai Master Bloodthirsty yang baru, meskipun dia tidak mengetahui kedelapan kekuatan jahat yang hebat itu, dia mengetahui rahasia kekuatan-kekuatan ini. Cacing mayat Yin misterius adalah sejenis serangga aneh yang dibiakkan oleh kekuatan yang mengolah ki mayat seperti Frederick. Mereka harus menggigit mayat para ahli setidaknya selama 100 tahun untuk dapat berubah menjadi cacing mayat Yin misterius. Cacing mayat jenis ini adalah Yin dingin dengan kaki seperti pedang yang dapat mencabik tubuh seorang ahli dengan mudah. Mereka akan memasuki tubuh untuk menggigit dari dalam. Dimulai dari perut dan organ dalam, mereka akan memakan seorang ahli dari dalam. Tidak ada pedang atau golok yang dapat memotong cacing mayat Yin misterius. Air dan api juga tidak berguna. Cacing-cacing itu memiliki gelombang energi aneh yang dapat memengaruhi laut kesadaran. Cacing-cacing mayat dari lengan baju Bastos menjerit tajam. Saat mereka berbaris menuju kerangka kecil itu, Xian juga merasakan jiwanya jatuh kesakitan. Rasanya seperti ditusuk dengan paku-paku runcing. Dia tahu bahwa cacing-cacing mayat Yin misterius itu sangat kuat. Sangat sulit untuk memurnikan satu cacing. Mereka harus memakan sedikitnya ratusan mayat dan ahli harus memurnikannya selama ratusan tahun. Setiap cacing mayat Yin misterius hanya sebesar ibu jari, tetapi Xian tahu bahwa mereka makan banyak. Seekor cacing dapat menghabisi seluruh prajurit dalam 2 jam. Menghadapi gelombang cacing mayat Yin misterius yang begitu banyak, apalagi makhluk biasa, bahkan binatang raksasa dari suku monster surgawi tidak dapat menahannya lama-lama.
Cacing-cacing itu bahkan dapat menghabisi tulang-tulang mereka. Namun, saat menghadapi anggota klan tulang putih, cacing mayat Yin misterius tidak dapat berbuat banyak. Racun mayat dan cacing pemakan daging tidak efektif terhadap kerangka kecil itu. Kerangka kecil itu berdiri di depan naga tulang dan menyaksikan cacing-cacing itu berkerumun. Kerangka itu sama sekali tidak ingin menghindar. Racun dari cacing mayat Yin misterius dan cacing-cacing itu sama sekali tidak dapat memengaruhinya. Kerangka itu mengangkat kepalanya untuk melihat Bastos seolah-olah dia bertanya-tanya mengapa Bastos melakukan serangan yang tidak berguna seperti itu, yang membuatnya bingung. Haha, Bastos mencibir. Telapak tangannya tiba-tiba bersinar. Cahaya sidik jari terbang keluar dari tangannya dan menciptakan sesuatu seperti tirai ajaib di atas cacing mayat. Kedua formasi itu tampaknya memiliki kekuatan jahat yang merangsang cacing mayat Yin misterius dan membuat mereka sangat brutal. Cacing-cacing itu mendesis dan mempertaruhkan nyawa mereka, berkerumun ke depan. Cacing-cacing mayat itu langsung menutupi kerangka kecil itu. Serangga-serangga itu menangis dan menjerit begitu tajam sehingga dapat merobek gendang telinga orang-orang. Wajah Xian dingin karena ia harus menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk membatasi wilayahnya demi melindungi dirinya dari gelombang suara yang berbahaya. Ketika jeritan mengerikan itu muncul, darah mengalir keluar dari mata, lubang hidung, dan telinga Meiji. Wajahnya yang menawan menjadi lebih pucat. Cacing mayatku hanya bisa mengganggu jiwanya. Mereka tidak bisa memakan kerangka ini. Tulang bajingan ini sangat keras. Cacing mayatku tidak bisa mengunyahnya. Aku butuh kekuatanmu untuk membunuhnya. Setelah kerangka kecil itu tertutup tumpukan cacing, Bastos menarik napas dalam-dalam lalu menoleh ke Nazario. Tentu saja, aku di sini untuk membantumu. Nazario mengangguk. Ia terbatuk lalu berjalan menuju kerangka kecil itu. Swosh, swosh. Kedua naga tulang itu marah. Mereka menyerbu, menggigit dan mencabik untuk melindungi kerangka kecil itu. Nazario tampak tenang saat menyentuh dahinya. Incipien extend-nya muncul dari ubun-ubun kepalanya. Tumpukan tulang seperti gunung muncul di dunia yang sangat luas. Lautan yang luas dan bergolak di tengah dunia itu berisi sesuatu yang kental seperti cairan yang mengalir keluar dari mayat-mayat. Ribuan tubuh yang terpotong-potong dari berbagai klan mengapung dan terombang-ambing bersama dengan anggota tubuh yang terpotong, bola mata, jari, atau bahkan tengkorak di laut itu. Bola mata seukuran kepalan tangan yang eksentrik mengapung dan melayang dari lautan mayat. Dari lautan mayat, sinar ki mayat yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi gumpalan udara putih yang mengalir ke bola mata itu. Nazario meraihnya dan mengeluarkannya dari incipien extend-nya. Mayat retak. Sambil memegang bola mata aneh yang menghadap kedua naga itu, Nazario berteriak dalam bahasa kuno klan Devoring. Retak, retak, retak. Kedua naga tulang itu tiba-tiba memiliki begitu banyak retakan tebal dan halus seolah-olah mereka telah disayat oleh bilah-bilah yang tak terlihat. Ledakan. Salah satu naga tulang itu meledak, tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Nazario mengerutkan kening dan menghindari potongan-potongan tulang dari naga tulang itu. Dia berjalan menuju kerangka kecil itu. Cacing-cacing mayat Yin misterius yang menghalangi jalannya tampaknya merasakan auranya yang mengintimidasi. Mereka berhamburan dan memberinya jalan sempit yang mengarah ke kerangka kecil itu. Bastos melayang di udara dan fokus menggunakan kekuatan Upanishad-nya. Kedua sidik jari seperti tangan besar itu perlahan-lahan menyambar turun dari langit dan membuat cacing-cacing mayat Yin misterius mendesis dan menjerit lebih keras. Jeritan yang menusuk jiwa dari cacing-cacing itu telah menekan kerangka kecil itu, yang menciptakan kesempatan bagi Bastos untuk memecahkan kerangka itu. Xian memperhatikan dengan diam. Dia tidak mengambil tindakan gegabah. Dia mengamati gerakan kedua anggota klan Devoring dan kekuatan Upanishad mereka. Ketika yang lain hendak membunuh kerangka kecil itu, Xian mengubah pikirannya dan energi aneh berfluktuasi yang menyebar darinya. Dia tiba-tiba menghilang seperti gumpalan asap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang tubuh seksi Meiji. Meiji berhadapan dengan Bastos dan Nazario. Keduanya berkonsentrasi membunuh kerangka kecil itu dan mereka bahkan tidak mengedipkan mata padanya. Mereka tidak menyadari bahwa ketika dia menghilang dan muncul kembali, Meiji berdiri dan melindunginya di depannya. Selain itu, dua orang lainnya bahkan tidak peduli dengan Meiji,
jadi mereka tidak melihat Xian bersembunyi di belakangnya. Bastos dan Nazario tidak menatapnya tetapi Meiji menggigil karena dia bisa merasakan keributannya. Dia cemas, matanya putus asa dan pahit. Itu adalah karma ketika bajingan ini memiliki kesempatan untuk menyergapnya. Itu bagus. Setidaknya, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan kedua lelaki tua itu. Meiji mendesah dalam hati.